Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tanita Patesina di Tribun Ambon hari ini edisi 29 Juni 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Heboh penemuan mayat tinggal tengkorak dan kerangka di Desa Suli, Maluku. Berbaju merah dan mengenakan celana jeans panjang. Warga di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dihebohkan dengan penemuan mayat yang tersisa tengkorak pada Kamis 27 Juni 2024. Penemuan mayat yang tersisa tulang belulang itu tepatnya di lokasi Cadika Pramuka. Mayat tanpa identitas tersebut mengenakan pakaian kaos berwarna merah dan celana panjang levis. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Janet Lukai menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, sekitar pukul 1 siang hari, dirinya hendak ke lokasi Cadika Pramuka untuk mencari kayu bakar. Saksi kemudian mencium adanya bau bangkai lalu berjalan menuju sumber bau tersebut. Ia mengira itu adalah bangkai hewan, namun saat ditemukan ternyata sesosok mayat yang sudah membusuk hingga tersisa tengkorak saja. Mayat itu ditemukan tergantung pada seutas tali nilon berwarna biru yang diikat pada dahan pohon. Setelah mendapat informasi tersebut, Babin Kantipmas Negeri Suli menghubungi piket Polsek Salahutu dan melaporkan tentang kejadian tersebut. Saat itu juga sekitar pukul 6 sore hari lewat 40 menit, tim medis RSAB Polda Maluku mengevakuasi jenazah menggunakan mobil ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara. Lukai menambahkan jika dilihat dari kondisi fisik di TKP, diperkirakan jenazah sudah meninggal kurang lebih 2 minggu. Rayakan hari ulang tahun ke-17 Alpha Mini Branch Ambon menanam sebanyak 1.500 bibit mangrove di Pantai Waiheru. Alpha Mini Branch Ambon melaksanakan kegiatan penanaman bibit pohon mangrove di Pantai Waiheru, Kota Ambon pada Sabtu 29 Juni 2024. Kegiatan ini diadakan dalam rangka memperingati 17 tahun Alpha Mini melayani masyarakat Indonesia. Secara nasional, Alpha Mini menargetkan penanaman sebanyak 17.000 pohon di seluruh cabang di Indonesia. Dan untuk wilayah Maluku, mereka menanam sebanyak 1.500 bibit mangrove. Hal ini disampaikan oleh Corporate Communication Alpha Mini Branch Ambon, Fatul Rahman, kepada tribunambon.com di lokasi kegiatan. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah desa Waiheru, Banin Potmar, dan Ramil, serta berbagai organisasi dan kelompok lingkungan lainnya. Menurut Fatul, keterlibatan berbagai pihak ini memberikan efek positif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove di desa Waiheru. Ia juga menekankan bahwa Alpha Mini sebagai perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk turut terlibat dalam usaha pelestarian lingkungan
salah satunya melalui penanaman mangrove. Penanaman mangrove sebanyak 1.500 bibit dalam rangka menyambut semarak ulang tahun Alfamidi yang ke-17. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari program nasional Alfamidi, di mana secara nasional Alfamidi menargetkan akan menanam pohon sebanyak 17.000, yang tentunya angka 17.000 itu sesuai dengan tema ulang tahun Alfamidi yang ke-17. Kami melibatkan berbagai pihak termasuk dari komunitas pecinta lingkungan dan tentunya Karang Taruna Waheru. Kurang lebih ada 20 komunitas yang hadir yang turut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman ini. Dengan keterlibatan berbagai pihak tentunya akan memberikan efek positif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Desa Waheru. Harapan kami melaksanakan kegiatan ini tentunya yang pertama sebagai tanggung jawab sosial dari Alfamidi. Sebagai sebuah perusahaan, tentu kami juga punya tanggung jawab untuk turut terlibat dalam usaha pelestarian lingkungan. Sehingga harapannya dengan penanaman mangrove yang dilakukan oleh Alfamidi beserta tim terkait bisa menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove. Tribunnews, Alfamidi Ambon akan menghentikan penggunaan kantong plastik mulai 1 Juli 2024. Alfamidi Cabang Ambon akan segera menghentikan penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan kantong ramah lingkungan. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah, tepatnya Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 45 Tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di gerai retail modern. Hal tersebut disampaikan Branch Manager Alfamidi Ambon, Markus Nurdianto, kepada tribunambon.com Sabtu 29 Juni 2024. Ia mengatakan penerapan kebijakan ini akan dimulai pada 1 Juli, menggantikan rencana awal pada 1 Juni yang tertunda karena keterlambatan suplai kantong ramah lingkungan. Ia juga menambahkan bahwa perubahan ini diharapkan dapat membantu menjaga kelestarian alam di Kota Ambon. Penggunaan plastik belanja. Jadi semoga dengan wujud nyata kami Alfamidi mempunyai impact yang bermakna buat lingkungan Kota Ambon sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih atas kinerjanya dan kerjasamanya semuanya. Tim pemuda yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Semoga kedepannya kami masih bisa berkolaborasi dengan menjaga alam Kota Ambon dengan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi kita mendukung dari pemerintahan terkait dengan perda yang dikeluarkan dari Kota Ambon bahwa retail modern sudah tidak diperbolehkan untuk menggunakan plastik belanja. Pertanggal 1 Juli dengan kita sudah siapkan untuk penggantian atau pelarangan penggunaan plastik belanja itu sendiri. Semoga dengan wujud nyata Alfamidi ini bisa membantu Kota Ambon menjaga kelestarian alam dan kita juga sama-sama membantu Kota Ambon juga untuk berkelangsungan hidupnya di alam itu sendiri. Terima kasih. Kantong belanja kami plastik itu sendiri kami sudah tidak memakai untuk di Kota Ambon. Melihat dari perda yang sudah dikeluarkan dari Kota Ambon itu sendiri, kami awalnya pertanggal 1 Juni, tapi kami minta dispensasi karena ada keterlambatan suplai untuk penggantiannya, dan kami ganti dengan kantong belanja ramah lingkungan pertanggal
Berkunjung ke Maluku Tenggara, Keisha Levonka ketagihan pisang embal khas Kepulauan K. Penyanyi jebolan Indonesia Idol 2020, Keisha Levonka, mengungkapkan kesan-kesannya selama berkunjung ke Kepulauan K di Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satunya terkait makanan yang ia santap dan juga pantai yang ia dikunjungi. Penyanyi yang tenar dengan single Tak Ingin Usai tersebut mengaku terpikat pada cita rasa pisang embal. Hal itu diungkapkannya dalam sesi konferensi pers yang digelar KPU Maluku Tenggara dalam tahapan launching Pilkada Serentak 2024, Jumat 28 Juni 2024 malam. Ia juga sempat heran karena baru pertama kali disuguhi kuliner pisang goreng yang dicocol menggunakan sambal. Meski bingung, namun ternyata rasanya cocok di lidah perempuan kelahiran Jawa Timur itu. Karena rasanya yang enak, ia pun sempat minta dibungkuskan makanan berbahan dasar singkong beracun itu untuk dibawa pulang ke hotel agar bisa makan bareng timnya yang lain. Untuk diketahui, Keisha Levonka datang ke Maluku Tenggara untuk menghibur warga dalam rangkaian acara launching tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2024. Kegiatan tersebut bakal diselenggarakan nanti malam, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, dan gratis bagi semua masyarakat Maluku Tenggara dan sekitarnya. Selain Keisha, Natalie Holscher juga musisi lokal kenamaan Maluku Tenggara lainnya akan ikut tampil pada malam ini. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 29 Juni 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi Tribuners. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.